YouTube, ketemu lagi dengan aku Gita Aulia di konten kali ini. Kita mungkin selama 2 bulan terakhir ini banyak terpapar berita-berita terkait dengan virus corona. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi ketika semisal kita terlalu sering terpapar dengan berita-berita yang negatif? Ya, sekali lagi berita-berita yang negatif terkait dengan jumlah orang yang meninggal, kemudian juga berita-berita yang sifatnya itu memunculkan ketakutan-ketakutan secara pribadi ataupun ketakutan massa. Kita justru akan membangun daya upaya yang berlebihan. Jadi bukan malah melakukan tindakan preventif, dan logika kita justru malah mengecil karena tertutup dengan ketakutan-ketakutan. Takut kalau semisal nanti jadi positif corona, takut kalau semisal nanti orang-orang sekitar kita kena, takut kalau nanti meninggal kayak apa, takut kalau semisal nanti dijauhin orang-orang. Ketakutan-ketakutan semacam itu yang belum tentu benar dan belum tentu terjadi justru akhirnya mengalahkan logika kita. Terlebih lagi ketika kita memang stres, pikiran kita terlalu banyak hal-hal yang negatif, secara fisik itu akan menurunkan imunitas ya. Jadi kemudian ketika imunitas ini menurun, justru akan semakin bahaya. Jadi ada virus sedikit, kita kemudian bisa langsung pilek, bisa langsung batuk, bisa langsung radang tenggorok. Nah, begitu kita kena itu sedikit, nanti akan langsung jump conclusion, akan langsung menarik kesimpulan sendiri. Waduh, aku kena corona nih, aku positif corona nih. Semakin stres lah. Itu bisa jadi indikasi psikosomatis. Kita merasakan sesuatu di dalam tubuh kita yang sebenarnya itu tidak terjadi apapun. Tahu gak sih teman-teman bahwa pikiran kita tuh adalah sesuatu yang paling kuat. Pikiran kita tuh adalah hal yang paling bisa mengalahkan apapun. Ketika kita yakin bahwa diri kita sehat, ketika kita yakin bahwa diri kita mampu mengatasi, maka itu bisa jadi suatu kenyataan. Social media distancing bukan berarti kita menghilangkan sosial media dalam kehidupan sehari-hari, tapi kita artinya menjaga jarak, kita membatasi diri untuk menerima pemberitaan-pemberitaan yang itu belum tentu benar dan belum jelas. Oke, kunci yang pertama adalah tetap di rumah aja, jangan kemana-mana, tetap jaga fisik kita, jaga diri kita, jaga keluarga kita supaya tidak banyak melakukan interaksi dan melakukan usaha preventif untuk menghindarkan diri dari orang-orang yang mungkin terpapar virus. Tips kedua, batasi sosial media yang memang kalian rasa itu bisa memunculkan rasa ketakutan berlebihan atau pikiran negatif. Kalau perlu ya di-unfollow. Sebagai gantinya, silakan kalian follow beberapa orang yang bisa menginspirasi, seperti ya selebgram ataupun orang-orang yang memang dia melakukan gerakan-gerakan tertentu untuk menanggulangi permasalahan corona. Dia membuka donasi, dia bahkan beraksi nyata untuk memberantas sendiri virus corona. Dan orang-orang semacam itu yang sebenarnya perlu kita follow. Kenapa? Karena dia bergerak, dia ada kegiatan, ada sesuatu hal yang dilakukan. Jadi kita tidak hanya berfokus pada pikiran-pikiran negatif, tapi ada hal lain yang bisa kita lakukan. Bahkan ketika kamu pun di rumah aja, itu sebenarnya kamu bisa melakukan donasi, kamu bisa melakukan kegiatan sesuatu hal, kamu bisa men-spread positive energy melalui video, melalui storiesmu semisal, atau melalui share berita-berita positif. Tips ketiga, ini khusus untuk platform yang saya sebut chatting teratas yang paling banyak kita pakai, yaitu WhatsApp. Ketika kalian mendapatkan dari grup, biasanya grup keluarga kali ya, yang ini beritanya itu sekali lagi masih belum jelas kebenarannya, atau pemberitaannya sungguh sangat mengeksplor informasi pribadi, yuk stop di kamu aja. Jangan ikut sebarkan berita-berita tersebut. Kalau memang kamu berani berbuat lebih, silahkan mengingatkan orang yang sudah men-share berita tersebut. Sampaikan bahwa ketika memang berita-berita belum tentu benar, sebaiknya tidak diteruskan pada grup-grup yang lain. Hal kecil yang kamu lakukan, tapi itu bisa men-stop pemberitaan negatif dan juga bisa berakibat munculnya pikiran-pikiran positif pada masyarakat ketika memang pemberitaan negatif banyak berkurang.
Tips keempat, tips terakhir nih ketika kamu di rumah aja dan supaya tidak berfokus pada sosmed, yaitu tetap lakukan kegiatan produktif. Ada banyak kok sebenarnya ketika kamu di rumah bisa melakukan kegiatan produktif, seperti baca buku, yang kedua menulis sesuatu atau membuat konten gitu, dan yang ketiga semisal kamu punya hobi masak, silakan salurkan hobi masakmu. Yang keempat, kalau kamu ingin melatih kebugaran, pengen jadi lebih sehat, yuk olahraga. Jadi lakukan banyak kegiatan produktif yang lain. Dan ada banyak hal lain yang misalnya bisa juga kamu lakukan supaya ketika di rumah itu tidak hanya rebahan. Justru tingkatkan imunitas kamu, tingkatkan kemampuan fisikmu untuk melawan virus, dan juga sehatkan psikismu. Oke, itu tadi bahasan tentang social media distancing, bahwa ternyata kita tidak hanya perlu menjaga jarak secara fisik atau melakukan social distancing physically secara fisik, tapi juga ada baiknya kita mulai menyaring, mulai melakukan social media distancing dengan hanya menerima hal-hal yang berupa untuk berbentuk positif dan juga tidak ikut menyebarkan berita-berita yang belum tentu benar. Kalau kamu punya ide tentang bahasan untuk konten YouTube berikutnya terkait dengan pengembangan diri, psikologi, atau hal-hal yang sedang terjadi dan happening di masyarakat kita, boleh kamu komen di bawah. Terus jangan lupa subscribe ya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Bye-bye.